Kalau boleh tahu ya, untuk basic atau training di sana itu kapal pesiar itu berapa sih penghasilannya, gajinya gitu? Teman saya pernah bilang dia kebetulan di bagian waiter F&B ya, F&B service itu sekitar per minggu itu per cruise ya, per paketan ya. Soalnya tamu itu 1 minggu itu stay di kapal gitu. Stay di kapal. Seminggu itu rata-rata dia bisa dapat 500 euro. 500 euro. Oke teman-teman sekalian, kali ini kita sedang berada di rumahnya Bro Melky, yang dimana ini anak muda yang sangat inspiratif sekali. Kita akan kulik-kulik nih ya, di usia muda saat ini pekerjaannya apa. Oke, selain ganteng, tentu juga beliau ini sangat sukses di bidangnya. Oke, halo Bro. Halo, oke. Nama lengkap siapa? Melky Ronaldo. Waduh, namanya keren brother. Melky Ronaldo. Waduh, ini. Oke, aslinya dari mana? Melky? Saya lahir di Kerinci, aslinya Kerinci. Kerinci, daerahnya? Kerinci ini Lolo kecil. Lolo kecil ya. Lolo Oke. kecil. Berarti lahir di Lolo kecil Kerinci, Jambi ya. Jambi. Oke. Nah, berarti sekolah? Sekolah dari SD sampai SMA di Kerinci. Di Kerinci, di Lolo tadi. Di Lolo, Ah. di Sungai Penuh. Oh, Sungai Penuh. Nah, SMA-nya di Sungai Penuh. Ah. SD dan SMP-nya di Kerinci Lolo. Di Lolo tadi. Oke. Berarti setelah tamat sekolah terus lanjut kemana nih? Tamat sekolah kemarin langsung terbang ke Jawa. Terbang ke Jawa, daerah? Di Jawa Timur, itu tepatnya di Pare. Oh, Jawa Timur, Pare. Oh, Pare. kursus ya? Kursus bahasa Inggris dulu. Kursus bahasa Inggris dulu. Soalnya pada saat itu sempat bingung mau kuliah, cuman karena udah nggak tertarik gitu kuliah. Ya. Sempat juga sih tes IPDN, kita cuman nggak ada rezekinya di sana. Ya. Setelah itu ngikut teman ke Pare. Ikut teman ke Pare. Ya, cuman nggak tahu mau belajar aja gitu, mau ikut aja gitu. Ngikut ke Pare, belajar bahasa Inggris, dan di sana memang belajar gitu. Memang belajar selama Kurang lebih 3 bulan. cuma 3 bulan. 3 bulan. Langsung bisa bahasa Inggris dengan baik 3 bulan itu ya. Totally basic lah. Oh, basic lah ya. Basic. Oke. Nah, setelah kursus bahasa Inggris apalagi nih nextnya? Nah, di kursus bahasa Inggris itu saya ketemu suatu, ibaratkan orang-orang nyebar-nyebar kayak apa sih namanya itu, Mas? Brosur. Dan saya ngeliat, kok ada kerjaan yang udah di kapal besar gitu ya. Dan ekspektasinya itu memang luar biasa, memang keren juga ya kan? Iya. Kayak keren juga, jadi pengen ya. Iya. Akhirnya ikut dan join ke sana, dan pendidikan kurang lebih 1 tahun lah. Oh, itu berarti kayak kuliah bentuknya ya? Seterata D1. Oh, setelah tadi satu dari kapal pesiar tadi atau memang di luar kapal pesiar? Di luar itu kebetulan Yayasan gitu ya? kayak ex orang kapal ini yang bikin LPK, seperti orang yang sudah lama kerja di kapal, dia bikin sekolah sendiri dan merekrut anak-anak muda yang
di perhotelan lah, seibaratkan sekolah perhotelan. Namanya itu LPK, Sekolah Perhotelan Hospitality School gitu. Oh gitu. International Hospitality School ya. Oke, dia bergerak di bidang perhotelan. 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 Perhotelan dan kapal pesiar. Oh, perhotelan dan kapal Ah. pesiar. Oke. Terus next. Dan setelah itu sempat bingung mencari kerja. Setelah tamat. Saya sempat magang di Batam, di Hotel Batam. Setelah itu, setelah magang 6 bulan, Oke. pulang ke Kerinci. Dan setelah itu bingung nyari kerja, pernah part time juga, pernah kerja sampingan ya. Ya, apa Itu tuh? Seperti apa? di hotel juga. Di hotel juga. Di hotel Oke. waktu itu terbang ke Jakarta lagi, ke Jakarta, kayak Dewi, daily worker, Ya. dan kerja-kerja part time gitu. Ya nyari sambil-sambilan nyari pengalaman di hotel. Dan di samping itu saya coba daftar di agensi kapal pesiar gitu. Oke, waktu itu mulai ini ya, daftar ya. Sambil kerja daftar, persiapkan diri buat daftar gitu. Dan setelah fix diterima di sana waktu itu sekitar di tahun 2018 fix diterima, saya resign dari hotel dan pulang ke Kerinci sambil nunggu schedule. Nunggu schedule lama mas, sekitar 6 bulan. 6 bulan nunggu schedule ya. 6 bulan nunggu schedule, dan 6 bulan itu saya sempat bingung juga kan, 6 bulan mau ngapain gitu kan. Setengah tahun kan. Dan waktu itu saya punya skill nih, punya skill memasak. Oke. Dan saya bukalah outlet Roti John. Oh, Roti John. Oke. Pernah beli kan ya? Pernah beli waktu itu. Roti John. Roti John. Dan di sana sempat tertarik ke dunia bisnis. Ya soalnya passion saya memasak ya. Dan saya coba aja dengan kira-kira modal 3 jutaan waktu itu. Ini saya punya uang 3 juta nih, mau saya apain gitu kan. Iya. Dan saya cerita sama kakak ipar boy kan. Dan dia emang jiwanya jiwa bisnis juga kan. Ya. Lebih baik mau coba aja buka usaha gitu kan. Dan semenjak itu nggak ada pikir-pikir aja, besoknya langsung action, langsung gerak, langsung buat outletnya. Selama 1 minggu jadi dan everything fine. Oh, jadi betul menikmati betul ya di situ ya. Memang menikmati. Memang di dunia perbisnisan memang ya passion juga lah. Passionnya memang ke situ ya. Iya. Oke. Berarti waktu bikin outlet tadi maju tuh. Sempat booming. Sempat booming ya. Bahkan di Sungai Penuh itu ada namanya Rumah Kreatif Sungai Penuh. Rumah kreatif Sungai Penuh. Rumah Kreatif Sungai Penuh sempat nge-DM Instagram saya. Bang, boleh nggak kalau kami ke survei ke lokasinya, survei gimana sih cara pembuatannya. Mereka itu pada saat itu mencari oleh-oleh khas Kerinci. Nah jadi saya pikir ya kalau roti john ini nggak cocok membuat oleh-oleh, soalnya dia makanan panas gitu kan. Makanan yang kita makan ya langsung habis gitu kan. Nggak bisa dibuat besoknya lagi gitu. Oke, kayaknya nggak bisa nih. Kalau kayak snack bisa gitu kan. Nah saya itu mereka nggak jadi ke sana. Dan saya nggak usah nih, nggak bisa lah gitu. Bisa, ya. Nggak recommended lah gitu kan. Benar. Nggak mungkin juga dia dibikin keras terus dimasak ulang kan nggak mungkin. Ya. Oke. Akhirnya di situ dipanggil untuk Dan sempat 2 bulan buka Roti John. Itu lagi candu-candunya itu mas, lagi malah jadi passionnya ke situ lagi ya. Iya, 2 bulan schedule datang. Kamu berangkat tanggal sekian kapal ini ke negara ini gitu kan. Wih, antara senang dan antara dilema. Iya, soalnya usaha udah jadi nih. Dan Dan akhirnya saya memilih ke kapal dulu, cari pengalaman dulu. Ya saya juga kurang pengalaman sih. Otomatis kita butuh pengalaman yang lebih. pengalaman dulu betul. Ya usia segini lebih memilih mau ngelihat dunia luar dulu kan, gimana sih kehidupan di luar, dan cari pengalaman yang pasti dulu.
Oh iya, apalagi di kapal pesiar tuh lebih benefit ya, lebih keren ya. Orang banyak pengen ke kapal pesiar, dia gratis malah dibayarin. Ya, oke. Jadi kalau mau ke kapal pesiar, apalagi di Eropa, itu biayanya bisa belasan juta, bahkan puluhan juta. Kalau dia dibayarin dan gratis, kerja di sana sebabnya ya. Sebenarnya perusahaan yang bayar. Perusahaan yang bayar ya. Oke, berarti akhirnya memilih kerja di kapal pesiar. Dan Oke. usahanya tadi mati aja gitu. Lenyap ya. Nggak ada yang, soalnya manage-nya belum terkontrol juga, Iya, belum ada kayak belum ada sistem. belum ada sistemnya itu. Hmm. Memang yang harus dipelajari sistem di sini. Iya, benar. Oke, berarti memilih di kapal pesiar lagi ya. Ya, membeli Oke. pesiar, cari pengalaman dulu lah. Udah berapa lama sampai saat ini di kapal pesiar? Baru kontrak pertama itu sekitar 8 bulanan. 8 bulan. Ini karena ada corona makanya pulang dulu. Pulang. Berarti Balik lagi lah. balik lagi bulan Agustus ini. Agustus berangkat lagi. Oh, berarti nggak nyampe sebulan lagi. Iya. Aduh, saya kehilangan lagi nih orang Gricin ya. Oke, berarti berangkat lagi ke kapal pesiar. Oke, berarti sudah berapa negara yang pernah disinggahi selama kerja di kapal pesiar selama 8 bulan? Berapa ya? Lumayan sih. Jerman, Portugal, Itali, Spanyol, Norwegia, dan masih banyak lagi lah yang kayak kota-kota kecilnya, tapi lupa lah. oh ada kota-kota kecil lagi yang lainnya. Oh, luar biasa ya. Jadi berarti dia setiap negara itu berhenti gitu ya kapal pesiar. Tergantung tripnya, tergantung paketannya, Hmm. paketan liburan. Kayak kita punya paketan liburan untuk tamu itu kan. Contohnya paketan seminggu misalnya. Rutenya ke misalnya ke Barcelona, habis itu ke Itali, besoknya lagi kembali ke Spanyol misalnya. Iya, jadi dia sesuai paketan kita liburan tadi ya gitu ya. Oke, luar biasa ya. Nanti teman-teman ini sangat menginspirasi sekali. Jadi masih muda, udah menikmati beberapa negara, dan sedangkan kita cari uang ya itu untuk liburan ke luar negeri. Nah, kalau beliau udah jalan-jalan ke luar negeri ya, malah liburannya ke Indonesia, balik kampung ya. Oke, teman-teman sekalian, itu salah satu inspirasi yang disampaikan oleh Bro Melki, yang mana beliau ini masih muda sekarang di usia 22. 22 tahun. Oke. Nah, kalau boleh ngulik-ngulik sedikit nih, kan masih 8 bulan ya. Saya ada dapat gambaran lah untuk penghasilannya di kapal pesiar itu yang udah senior ya. Yang udah senior, mungkin ada yang tertarik mau jadi kerja di kapal pesiar, betul nggak? Karena gini, ketika orang kerja itu kan harus tahu nih ending akhirnya berapa, betul nggak? Gitu kan. Jadi karena saya ada teman juga yang di Sarolangun, itu udah keren banget ya, tapi mungkin dia udah lama, udah bertahun-tahun. Kalau boleh tahu ya kan. ini siapa tahu menginspirasi teman-teman kan. Kalau boleh tahu ya, untuk basic atau training di sana itu kapal pesiar itu berapa sih penghasilannya, gajinya gitu? Kalau soal basic gaji saya belum bisa kasih tahu. Saya Saya rahasia perusahaan ya. Oh, rahasia perusahaan. Soalnya bakal ada masalah kalau diceritakan. Soalnya beda company itu beda basic gitu kan. Oh gitu. Ya, tapi kalau soal tips saya bisa lah. Kalau tips Bisa lah. Kalau tip dari tamu ya. Dari tamu. Kalau tipsnya berapa kira-kira? Kalau di bagian waiter sih, saya pernah bilang dia kebetulan di bagian waiter F&B ya, F&B service itu sekitar per minggu itu per cruise ya, per paketan ya. Soalnya tamu itu 1 minggu itu stay di kapal gitu kan. Stay di kapal. Seminggu itu rata-rata dia bisa dapat 500 euro. 500 euro. Berarti kalau di Indonesia kan? Di Indonesia kan berapa ya? Sekitar 1 euro 16.000. 1 euro 16.000. Ya. Berarti dia 500-an. Berarti anggaran 6-7 jutaan ya? Lebih. 100 euro 100 euro. 100. 100 euro. Ya, sekitar 7 jutaan.
Sekitar 7 jutaan. Waduh, itu tipsnya aja. Belum gaji, di luar gaji ya. Tapi kalau gambaran-gambaran di atas 5 ada lah ya. Di atas 10 lah. Di atas 10. Waduh. Oke teman-teman, kalau cari modal ya udah bisa bahasa Inggris atau bahasa apa aja terserah. Kalau teman-teman mau belajar mau kerja di kapal pesiar ya, gambarannya di atas 10 per bulannya, di luar tipsnya tadi ya. Waduh, itu luar biasa ya teman-teman sekalian. Oke, Bro Melki, thank you. Nanti kalau pas di kapal pesiar kontak-kontak kita juga supaya bisa lihat suasana di sana. Oke. Mudah-mudahan nanti bikin YouTube juga di sana. Oke. Ya, review dari mulai decknya sampai ke toilet ya, sampai ke mesin, mungkin sampai ke ikan yang ada di kapal pesiar. Ya, di luar kapal pesiar ada ikannya ya, silakan nyebur aja ya sampai oleh ikan hiunya. Oke Bro, sukses terus ya. Semoga lancar dan jadi pengusaha muda. Amin. Oke, teman-teman sekalian, jangan lupa like, subscribe dan komen, dan juga share. Jangan lupa channel kita, dan ketemu di video berikutnya.